7 keutamaan sedekah subuh. Berikut ini 7 keutamaan sedekah subuh sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. 1. Dua malaikat datang mendoakan. Ada banyak keutamaan bersedekah di waktu subuh, salah satunya yaitu akan ada dua malaikat yang datang mendoakan amalan yang sedang dikerjakan. Keutamaan ini pun terdapat dalam sebuah hadis sebagai berikut. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat, salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak," sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." HR, Bukhari dan Muslim. Dari hadits tersebut diketahui bahwa barang siapa yang memutuskan untuk memberikan hartanya, maka akan didoakan oleh malaikat agar rezekinya semakin lancar dan berkah. Namun barang siapa yang enggan melaksanakannya atau pelit maka didoakan juga oleh malaikat agar ditahan rezekinya. 2. Dikabulkan permintaan. Keutamaan sedekah subuh selanjutnya yaitu dikabulkan doa bagi yang berdoa. Sedekah memang seharusnya dilakukan dengan ikhlas, namun tidak ada salahnya jika umat muslim menyampaikan doa dan hajat lewat sedekah subuh. Umat muslim juga bisa meniatkan sedekah subuh agar diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah dan dilepaskan dari kesulitan, hendaknya dia membantu orang untuk mengatasi kesulitannya." HR, Tirmidzi. 3. Menghapuskan dosa. Keutamaan sedekah subuh selanjutnya yaitu bisa menghapuskan dosa dan membawa ketenangan bagi yang melakukannya. Hal ini pun disebutkan dalam hadis sebagai berikut, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. HR Tirmidzi. 4. Membuat harta menjadi berkah. Dengan bersedekah terutama di saat subuh, maka harta orang yang melakukannya akan semakin berkah. Itu artinya, harta tersebut akan diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. HR Muslim. Namun perlu digarisbawahi bahwa umat muslim perlu melakukannya secara ikhlas dan tulus agar amalannya diterima dengan baik dan bukan hanya karena ingin mendapat imbalan berlipat darinya. 5. Dilipat gandakan kebaikan. Seseorang hanya bisa masuk surga jika ia telah melakukan banyak amalan-amalan baik secara istiqomah. Salah satu amalan baik yang bisa dilakukan adalah sedekah terutama di saat subuh di mana yang melakukannya akan dilipat gandakan kebaikannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir, 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. 6. Didekatkan pada pintu surga dan dijauhkan dari api neraka. Bersedekah subuh juga memiliki keutamaan besar yaitu didekatkan pada pintu surga dan dijauhkan dari api neraka bagi mereka yang mengamalkannya. Keutamaan ini telah dijelaskan dalam hadits berikut ini. Orang yang memberikan atau menyumbang dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh satu dari pintu surga, "Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan." HR Bukhari dan Muslim. Jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. HR Bukhari dan Muslim. 7. Menghindarkan malapetaka. Bersedekah saat subuh dapat membuat seseorang yang mengamalkannya terhindar dari bencana atau malapetaka. Hal ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa obat untuk orang sakit adalah sedekah.
Sedekah dapat membuat Allah menjadi tidak murka serta bisa menolak kematian yang buruk. Obatilah orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sesungguhnya, sedekah itu dapat meredam murka Allah dan menolak kematian yang buruk. Hr. Tirmidzi.